Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Permana Putri dengan NPM 10060031815 dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Rimpang Bangle Hitam terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus di bawah bimbingan Ibu Sri Penny Fitrianingsih dan Ibu Siti Hazar. Untuk pendahuluan ini, infeksi merupakan salah satu proses masuknya mikroba ke dalam tubuh. Mikroba tersebut salah satunya adalah bakteri. Bakteri ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu adalah bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Salah satu contoh dari bakteri gram positif ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi kepada manusia dalam tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dikabarkan bahwa bakteri ini terjadi resistensi, yaitu proses antibakteri atau antibiotiknya tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Untuk upaya dalam menanggulangi resistensi ini adalah dengan dicetuskannya tanaman obat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu adalah bangle hitam. Bangle hitam ini memiliki potensi sebagai antibakteri karena mengandung beberapa golongan senyawa kimia yang memiliki mekanisme kerja dalam penghambatan pertumbuhan bakteri. Jadi, dirumuskan suatu masalah, yaitu apa saja golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplicia maupun ekstrak metanol rimpang bangle hitam, apakah ekstrak ini dapat berpotensi sebagai antibakteri dan berapa nilai konsentrasi hambat minimumnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplicia maupun ekstrak metanol rimpang bangle hitam, kemudian untuk mengetahui potensi ekstrak metanol rimpang bangle hitam, dan untuk mengetahui nilai konsentrasi hambat minimumnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Manfaat dari penelitian ini sebagai data penunjang dan informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan obat herbal terstandar atau fitofarmaka, kemudian untuk sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi rimpang bangle hitam terhadap pertumbuhan bakteri. Berikut merupakan tanaman rimpang bangle hitam dengan klasifikasinya. Jadi, menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bangle hitam ini memiliki beberapa kandungan senyawa kimia, yaitu flavonoid, terpenoid, tanin, dan minyak asiri seperti zerumbon sebagai senyawa markernya. Efek farmakologinya adalah sebagai antidiabetes dengan mekanisme aksi menghambat enzim alfa-glukosidase, antiinflamasi, antimikroba, analgesik, dan antiproliferatif. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu ada persiapan bahan uji, di mana pengolahan tanaman segar menjadi simplicia, kemudian distandarisasi, setelah itu dilakukan ekstraksi dan screening fitokimia, simplicia maupun ekstrak, kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi secara sumuran, dan untuk penentuan nilai KHM dengan metode dilusi padat. Pada persiapan bahan uji, yang pertama kali dilakukan adalah determinasi tanaman di lab SITH IPB. Kemudian untuk persiapan bahan uji yang kedua yaitu sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, dan sortasi kering. Dan hasil akhirnya adalah simplicia rimpang bangle hitam. Kemudian simplicia tersebut distandarisasi dengan penentuan nilai kadar air untuk mengetahui kandungan air yang berada dalam simplicia tersebut, kadar abu untuk mengetahui zat yang tidak hilang selama melakukan pemijaran, yaitu zat anorganik atau ion logam. Selanjutnya ada tusuk pengeringan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang hilang selama proses pemanasan, dan untuk kadar sari untuk mengetahui berapa persenkah zat yang tertarik dalam pelarut tertentu seperti pelarut air dan etanol. Selanjutnya ada screening fitokimia, simplicia, dan ekstrak. Pada screening ini dilakukan untuk mengetahui kandungan golongan senyawa kimia apa saja yang terkandung di dalam simplicia maupun ekstrak. Nah, beberapa kandungan senyawa kimia ini berpotensi sebagai antibakteri, yaitu misalnya golongan alkaloid akan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga sel bakterinya akan pecah. Kemudian pada senyawa flavonoid akan membentuk senyawa kompleks bersama protein ekstraseluler, sehingga membran selnya akan rusak. Untuk senyawa terpenoid akan bereaksi dengan porin membentuk ikatan polimer, sehingga membran selnya akan rusak. Senyawa tanin dan quinone juga sama, yaitu memiliki mekanisme kerja antibakteri dengan proses lisisnya sel. Kemudian ada proses ekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut metanol dengan perbandingan pelarutnya 1:10. Dari 600 gram simplicia dihasilkan rendemennya yaitu sebesar 10,6867%. Setelah itu ada uji aktivitas antibakteri, yaitu dengan pada konsentrasi 40% terbentuk diameter zona hambatnya 9,967 plus minus 0,396 mm, dan pada konsentrasi 20% terbentuk zona hambatnya 6,641 plus minus 0,182. Daya hambat ini termasuk ke dalam kategori sedang, dan pada konsentrasi 40% itu termasuk ke dalam kategori sedang menuju kuat. Pada tetrasiklin, diameter zona hambat yang terbentuknya adalah 23,926 plus minus 0,656, termasuk ke dalam kategori kuat. Berikut merupakan hasil uji aktivitas antibakterinya, dan penentuan nilai konsentrasi hambat minimum dilakukan dengan metode dilusi padat. Pada konsentrasi 10% hingga 20% dengan perbedaan rentang konsentrasinya adalah 2%. Dimulai dari konsentrasi 10% terlihat masih banyak jumlah koloni bakteri yang tumbuh. 12% juga sama, dan 14% juga masih banyak terkandung
koloni bakteri yang tumbuh. Mulai dari konsentrasi 16%, jumlah koloninya berkurang. Namun, jumlah koloni bakterinya masih lebih dari 10 koloni. Pada konsentrasi 18% terlihat bahwa ada 4 koloni yang tumbuh. Dan pada konsentrasi 20% tidak terlihat jelas koloni yang tumbuh. Sehingga ditentukan pada konsentrasi 18% itu merupakan nilai konsentrasi hambat minimum. Karena sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Widiawati bahwa konsentrasi hambat minimum ini ditentukan dengan jumlah koloni yang kurang dari 10 koloni. Nah, sehingga pada konsentrasi 18% itu ditentukan sebagai nilai konsentrasi hambat minimum pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus terhadap ekstrak metanol rimpang bangla hitam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan senyawa kimia yang teridentifikasi dalam Simplisia rimpang bangla hitam adalah fenol, flavonoid, terpenoid, steroid, alkaloid, tanin, dan quinol. Dalam ekstrak, yaitu flavonoid, terpenoid, steroid, alkaloid, tanin, dan quinol. Nah, ekstrak metanol rimpang bangla hitam ini terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi 20% adalah 6,641 plus minus 0,182 mm dan pada konsentrasi 40% adalah 9,967 plus minus 0,396 mm. Dengan nilai konsentrasi hambat minimumnya adalah 18%. Sarannya, dalam penelitian ini perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan isolasi senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri dari rimpang bangla hitam, serta dapat dilakukan pembuatan sediaan dari rimpang bangla hitam yang berfungsi sebagai antibakteri. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.